Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup tentang makanan bebas zat aditif. Langsung saja yuk kita bahas pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, saat ini makanan dibuat sedemikian rupa agar terkesan lezat, terlihat menarik, dan tahan lama. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada makanan ditambahkan berbagai bahan kimia yang dinamakan zat aditif makanan. Nah, makanan atau jajanan yang kita makan setiap hari semakin warnanya mencolok, maka semakin banyak mengandung bahan pengawet dan pewarna yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, bahan itu yang kemudian kita namakan sebagai zat aditif makanan. Nah, akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif, yang pertama yaitu gejala hiperaktif, dan yang kedua buang air secara terus-menerus, yang ketiga menurunnya berat badan, yang keempat penyakit epilepsi atau kejang-kejang yang timbul sewaktu-waktu akibat terganggunya sistem syaraf pada tubuh kita. Dan yang paling buruk, jika makan makanan tersebut secara berlebihan dapat menyebabkan kematian. Nah, apa itu zat aditif makanan? Semua bahan yang ditambahkan ke dalam makanan selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengepakan yang bertujuan untuk memperkaya cita rasa dan aroma disebut zat atau bahan aditif makanan. Nah, pada zaman dahulu orang-orang menggunakan bahan alami untuk menambahkan cita rasa, pengawet, dan penarik perhatian terhadap makanan. Berikut adalah beberapa jenis zat aditif pada makanan. Yang pertama ada bahan pewarna. Bahan pewarna adalah salah satu jenis zat aditif yang paling banyak digunakan. Nah, beberapa penggunaannya adalah untuk memberikan warna yang menarik untuk mengundang selera makan. Yang kedua, mengembalikan warna asli yang mungkin telah hilang selama proses pengolahannya. Dan yang ketiga adalah mempertahankan warna produk. Untuk pewarna sendiri dibagi dua. Yang pertama, pewarna alami, contohnya seperti kunyit yang digunakan untuk pembuatan nasi kuning, karamel untuk pewarnaan coklat, dan cabai untuk pewarnaan merah. Untuk pewarna buatan yaitu pewarna kue. Nah, untuk yang kedua adalah bahan pemanis. Bahan pemanis, hampir semua makanan dan minuman yang kita konsumsi memiliki rasa manis. Untuk bahan pemanis sendiri dibagi dua, pemanis alami yaitu gula tebu atau gula pasir dan gula merah. Untuk pemanis buatan misalnya sakarin, siklamat, aspartam, asesulfam, sorbitol, gliserol, dan P4000-tal. Yang ketiga adalah bahan pengawet. Sebagian besar makanan tidak bisa tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, sering menggunakan bahan pengawet untuk memperpanjang usia makanan. Nah, beberapa cara dalam mengawetkan makanan antara lain. Yang pertama adalah pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara menjemur atau memanaskan makanan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air. Contohnya adalah dendeng dan ikan kering. Yang kedua adalah pengasapan. Pengasapan makanan dapat dilakukan dengan menambahkan atau memberikan asap pada makanan. Contohnya adalah ikan panggang dan dendeng. Yang ketiga adalah pendinginan. Pendinginan
dilakukan dengan cara menempatkan makanan pada kulkas atau mesin pendingin. Contohnya adalah daging dan ikan laut. Untuk pengalengan atau pengemasan dilakukan dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam kaleng. Sebelum dikemas, makanan tersebut dipanaskan terlebih dahulu supaya bebas dari kuman. Contohnya adalah susu instan dan ikan sarden. Selanjutnya adalah penyinaran. Dengan menggunakan sinar ultraviolet yang bertujuan untuk mematikan kuman dalam bahan makanan tanpa merusak bahan makanan tersebut. Contohnya adalah pada makanan pengolahan dari udang. Dan yang terakhir adalah penambahan bahan pengawet makanan. Nah, bahan pengawet makanan ditambahkan untuk membunuh dan mencegah berkembangnya kuman, sehingga makanan akan menjadi tahan lama atau awet. Untuk bahan pengawet sendiri dibagi menjadi dua. Pengawet alami, contohnya garam, gula dan cuka, dan pengawet buatan, yaitu asam benzoat, sodium benzoat, natrium nitrat, dan natrium nitrit. Yang keempat adalah bahan penyedap. Bahan penyedap termasuk zat aditif makanan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tentunya digunakan ibu-ibu rumah tangga. Nah, untuk penyedap alami adalah garam, gula, cuka, rempah-rempah, terasi, daun salam. Nah, untuk penyedap buatan adalah MSG atau monosodium glutamate. Contohnya adalah seperti Royco, Ajinomoto, Sasa, dan lain-lain yang banyak beredar di lingkungan kita. Nah, untuk penggunaan penyedap makanan itu bertujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan, mengembalikan cita rasa makanan, dan memberikan cita rasa tertentu pada makanan. Nah, teman-teman, untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Apabila teman-teman masih merasa bingung, teman-teman bisa mengulang kembali video pembelajaran ini. Baik teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.